Baik, kita mulai aja ya, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Dwi Aji, Mbak Saida, Mas Handoko. Mohon maaf sebelumnya atas keterlambatan karena ada meeting yang bentrok dengan jadwal kelas sore ini. Eh, oke, nggak apa-apa, Mas Handoko. Saya juga mohon maaf baru bisa gabung di jam 17.55 ini. Eh, kita mulai aja ya. Eh, Pertemuan pada sore hari ini di e-business teknologi, e-business application development, di Rewind, beberapa pertemuan ke belakang itu ada tentang cybercrime, itu tentang pencurian, penipuan, phishing, malware, DDoS, pengambilan data, lalu keamanan transaksi. Spotlightnya adalah gunakan situs yang aman, hindari menggunakan jaringan WiFi publik, password yang kuat, lalu periksa dan lakukan verifikasi situs yang kita telusuri. Hindari tautan phishing dan spam. Metode pembayaran yang aman, data pribadi terjaga, pastikan logout setelah selesai transaksi. Lalu dari teknologi komunikasinya, pastikan SSL dan TLS atau Transport Layer Security, firewall-nya, VPN, enkripsi, two-factor authentication, lalu ada intrusion detection system, intrusion prevention system. Itu dari teknologi komunikasi, lalu sistem pembayaran, biasa di bisnis atau di pembayaran yang digital menggunakan e-wallet, cryptocurrency bisa, transfer, metode transfer, atau menggunakan kartu kredit atau debit. Lalu ada payung hukum transaksi digital, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 garis miring 40 garis miring PBI garis miring 2016 tentang penyelenggaraan sistem pembayaran PBI dari 18 garing 40. Lalu ada peraturan OJK nomor 77 garis miring POJK titik 01 garing 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Lalu selanjutnya payung hukum ada di peraturan BI nomor 19 garing 12 garing PDI garing 2017 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Eh, Sore hari ini kita membahas tentang CRM atau Customer Relationship Management, sebuah pendekatan strategi dalam mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan. CRM bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, memperoleh loyalitas dari customer-nya, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas bisnis melalui penggunaan teknologi dan informasi yang tepat. Tujuan utama dari CRM adalah meningkatkan kualitas hubungan dengan pelanggan, meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan, meningkatkan retensi pelanggan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. CRM juga bertujuan untuk memperoleh wawasan yang lebih baik tentang kebutuhan dan preferensi dari customer-nya, sehingga si perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan pelanggan lebih efektif. Selain itu, tujuan dari CRM adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan melalui penggunaan teknologi dan informasi yang tepat. CRM dapat membantu mengoptimalisasi proses bisnis, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik melalui analisis dan pelanggan yang akurat dan up-to-date. Jangkauannya, CRM atau Customer Relationship Management merujuk pada strategi bisnis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan. Jangkauan CRM mencakup seluruh siklus kehidupan pelanggan mulai dari pemasaran, penjualan, hingga layanan purna jual.
Dengan CRM, perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanan pelanggan, membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selain itu, CRM juga dapat membantu perusahaan dan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memperoleh insight yang berharga tentang preferensi dan perilaku dari calon pelanggan. Selanjutnya, penerapan CRM melibatkan beberapa langkah berikut. Pertama, identifikasi tujuan. Identifikasi tujuan yang ingin dicapai dengan menerapkan CRM, apakah tujuannya untuk meningkatkan penjualan, mengoptimalkan layanan pelanggan, atau meningkatkan retensi dari pelanggannya. Kedua, analisis pelanggan, yaitu lakukan analisis pelanggan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, serta perilaku pembelian dan tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga, seleksi CRM software, pilih platform yang sesuai dengan kebutuhan bisnis yang sesuai dengan anggaran yang ada. Yang keempat, integrasi dengan sistem yang sudah ada. Pastikan sistem CRM terintegrasi dengan sistem yang sudah ada di dalam perusahaan, seperti inventaris atau manajemen pemesanan. Lalu ada training karyawan, pastikan bahwa karyawan yang terlibat dalam penggunaan sistem CRM mendapatkan pelatihan, training, dan pemahaman yang cukup tentang cara menggunakannya. Enam, pelaksanaan dan pengawasan setelah CRM terintegrasi dan karyawan terlatih. Lakukan implementasi dan pengawasan untuk memastikan CRM bekerja secara efektif. Terakhir, evaluasi. Lakukan evaluasi secara teratur untuk menilai KPI, keberhasilan dari CRM, dan cari tahu apa yang dapat ditingkatkan atau yang dapat diubah untuk meningkatkan efektivitasnya dari si sistem CRM. CRM terbagi menjadi dua, ada on-premise dan on-cloud base. Dua jenis CRM yang berbeda dalam hal implementasi dan penggunaannya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang keduanya. Yang pertama, CRM on-premise. Sistem CRM on-premise diinstal dan dijalankan di server perusahaan sendiri yang dioperasikan oleh tim IT internal perusahaan. Karena sistem ini dioperasikan secara internal, maka perusahaan memiliki kontrol penuh atas data dan keamanannya. Cirinya biaya investasi awal cenderung lebih tinggi karena perusahaan harus membeli hardware dan software untuk menjalankan sistem ini. Lalu perusahaan harus menangani pemeliharaan dan pengembangan sistem CRM secara mandiri. Itu yang on-premise. Kalau yang on-cloud, biasa dia, karena on-cloud ya, dioperasikan oleh vendor dan diakses melalui internet. Biaya investasi awal lebih rendah karena perusahaan tidak perlu membeli hardware atau software-nya. Sebaliknya, biaya subscribe dibayar secara berkala. Lalu perusahaan tidak perlu menangani pemeliharaan sistem karena on-cloud ditangani oleh vendor. Lalu perusahaan dapat mengakses sistem dari mana saja. Lalu perbandingannya dari CRM yang on-premise dan yang cloud-based, dari segi biaya, sistem CRM on-premise cenderung lebih mahal pada tahap awal, sedangkan yang on-cloud memiliki biaya yang lebih rendah, tetapi biaya subscribe-nya harus dipertimbangkan lagi. Dari sisi keamanan, on-premise memberikan kontrol penuh atas data keamanannya, sedangkan pada on-cloud, keamanan harus dipertimbangkan bekerja sama dengan vendor menghindari kerentanan keamanan. Lalu dari maintenance, pemeliharaan, sistem jalan on-premise membutuhkan pemeliharaan dan pengembangan yang mandiri oleh perusahaan, sedangkan sistem CRM dioperasikan oleh vendor yang menangani pemeliharaan dan pengembangan sistem. Okay. Perusahaan harus mempertimbangkan kebutuhan bisnis dan anggaran saat membeli antara CRM on-premise atau cloud-based. Itu, nih,
Baik, mungkin untuk sore hari ini tentang CRM sekian. Perlu diingatkan lagi ya, teman-teman, Mas Dwi Aji, Nesa Ida, dan Mas Handoko, eh, untuk kalian KP-nya ya, udah sejauh mana, sering-sering di-update, karena kalian udah semester 6, sayang-sayang gitu ya, sebagai syarat untuk bisa ke tugas akhir atau skripsi. Rata-rata saya dari nguji itu di teman-teman TI, di situ kebanyakan ya, mahasiswanya membahas tentang digital marketing, dan masukan pas seminar proposal lah itu perlu diperkuat lagi dari digital marketing KPI-nya, bentuk sukses dari digital marketing yang mereka ambil itu apa, terus pembanding dari penelitian atas tugas akhir dari yang lain perlu ditingkatkan lagi, sama platform dari digital marketing dari medsosnya harus diperkuat lagi, didalami lagi seperti ini. Rata-rata dari teman-teman teknik informatika seperti itu. Pembahasan tentang digital marketing. Jadi buat teman-teman SI, ya, bisa jangan sampai kelewat ya, di semester ini untuk KP-nya. Segera diurus, segera diselesaikan semua proposalnya. Jadi itu aja ya teman-teman semuanya untuk sore hari ini. Sekali lagi mohon maaf karena kebetulan ada rapat sore di luar juga yang berat saya bisa masuk di akhir-akhir jam 5 tadi. Terima kasih banyak atas waktu dan atensinya, Mas Haji, Mbak Saida, Mas Handoko, hati-hati di jalan apabila dalam perjalanan pulang. Semoga selalu sampai tujuan. Amin. Saya pamit ya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.